Layar ponsel itu berpendar di tengah kegelapan kamar, menerangi wajah Kala yang tampak lelah dan gusar. Jarinya gemetar, tertahan tepat di atas tombol merah bertuliskan hapus kontak. Di sana tertera nama ayah, sebuah kontak yang dalam beberapa bulan terakhir memberondongnya dengan puluhan panggilan tak terjawab, dan pesan-pesan singkat yang menurutnya tidak penting. Kala, sudah makan atau Kala, bapak tadi lihat kucing mirip punya kamu di pasar. Bagi Kala, semua itu hanyalah gangguan di tengah hiruk-pikuk pekerjaannya di kota besar. Dengan satu ketukan mantap, nama itu hilang. Daftar kontaknya kini bersih, menyisakan keheningan yang ia pikir adalah kemerdekaan. Ia menghela napas panjang, melempar ponselnya ke atas kasur, dan memejamkan mata tanpa tahu bahwa keheningan ini akan menjadi penjara baginya seumur hidup. Di sebuah sudut warung kopi sederhana di pinggiran kota, Pak Basuki duduk termenung menatap layar ponsel jadulnya yang retak di sudut. Suara denting sendok yang mengaduk kopi dan obrolan bapak-bapak tentang harga pupuk menjadi latar belakang yang riuh. Pak Basuki mencoba menekan tombol panggil berkali-kali, namun hanya nada sibuk yang ia terima. Ia tersenyum tipis, menyimpan kembali ponselnya ke saku kemeja yang sudah pudar warnanya. Baginya, menelpon Kala bukan sekadar bertanya kabar, tapi cara untuk memastikan bahwa suaranya masih dikenali oleh putri tunggalnya. Ia memesan sepotong pisang goreng, lalu memandang ke arah jalanan kampung yang becek setelah hujan, berharap mungkin esok Kala punya waktu semenit saja untuk mendengarnya bercerita tentang pohon mangga di depan rumah yang mulai berbuah. Minggu-minggu berlalu, dan Kala merasa hidupnya jauh lebih tenang. Tidak ada lagi getaran ponsel yang menginterupsi rapat pentingnya dengan klien, tidak ada lagi notifikasi yang membuatnya merasa bersalah karena belum sempat pulang kampung selama 2 tahun. Ia berjalan menyusuri trotoar kota yang padat, merasa bangga dengan pencapaian kariernya. Namun, sesekali saat ia melewati warung nasi Padang dan mencium aroma gulai, ingatannya terlempar pada Pak Basuki, yang selalu memaksa menyuapinya saat ia masih kecil. Ia segera menepis pikiran itu, meyakinkan diri bahwa ayahnya pasti baik-baik saja, dan mungkin sudah bosan menghubunginya. Ia tidak sadar bahwa di balik hapusnya nomor itu, ia juga telah memutus tali jemuran yang selama ini menjaga hatinya, tetap membumi di tengah badai ambisi. Puncak kekesalan Kala terjadi saat sebuah panggilan dari nomor tak dikenal masuk ke ponselnya di tengah malam. Ia mengabaikannya sekali, 2 kali, hingga 5 kali. Dalam pikirannya, itu hanyalah penipu atau tawaran kartu kredit yang menyebalkan. Ia merasa tindakannya menghapus nomor ayah sudah benar, agar ia tidak lagi terganggu oleh hal-hal sepele. Dunia ini terlalu bising, aku butuh ketenangan, gumamnya sambil menarik selimut. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, Pak Basuki sedang duduk di lantai dapur rumahnya yang dingin, memegangi dadanya yang sesak, mencoba memencet nomor Kala dengan tangan yang mulai membiru. Ia tidak memiliki pulsa, sehingga ia mencoba menelpon menggunakan sisa koin di telepon umum depan masjid, namun nomor Kala selalu menolaknya. Suasana di depan masjid desa terasa sangat sunyi saat adzan subuh mulai berkumandang. Pak Basuki bersandar pada tiang telepon umum, tubuhnya perlahan merosot ke tanah yang lembab. Ia sudah tidak kuat lagi menahan nyeri yang menghujam jantungnya. Matanya menatap langit subuh yang masih gelap, bibirnya membisikkan nama Kala dengan sisa tenaga yang ada. Ia tidak marah meskipun panggilannya tidak dijawab. Ia hanya sedih karena tidak bisa mengucapkan selamat ulang tahun untuk putrinya yang jatuh pada hari ini. Di sakunya, terselip selembar surat kecil yang rencananya akan ia bacakan jika Kala mengangkat telepon. Surat yang berisi permintaan maaf karena ia merasa sering merepotkan putrinya yang hebat di kota sana. Paginya, Kala terbangun dengan perasaan yang aneh. Ia melihat kalender di ponselnya, hari ulang tahunnya. Biasanya, ayahnya adalah orang pertama yang menelpon tepat pukul 12 malam. Ia teringat nomor yang ia hapus dan merasa sedikit menyesal, namun ia tetap bersikeras bahwa ayahnya harus belajar menghargai privasinya. Kala pergi ke sebuah warung kopi modern untuk merayakan pagi ulang tahunnya sendirian. Di meja sebelah, ia melihat seorang gadis seusianya sedang tertawa sambil menelpon ayahnya. Terdengar suara pria tua dari seberang telepon yang memujinya setinggi langit. Hati Kala tiba-tiba berdenyut nyeri. Ia baru menyadari bahwa suara yang selama ini ia anggap gangguan adalah melodi paling tulus yang pernah ia miliki, dan kini ia sendiri yang telah mematikan musik itu. Sebuah panggilan masuk lagi. Kali ini bukan dari nomor yang semalam, tapi dari Bu Nani, tetangga sebelah rumah ayahnya di kampung. Kala mengangkatnya dengan perasaan was-was. Suara Bu Nani terdengar gemetar dan penuh isak tangis. Kala, Bapak, Nduk, Bapak sudah tidak ada. Tadi, ditemukan pengurus masjid di depan telepon umum. Dunia Kala serasa runtuh seketika. Gelas kopi di tangannya hampir jatuh.
Ia mencoba mencari nomor ayahnya di kontak untuk memastikan ini hanya mimpi, namun ia baru ingat bahwa ia telah menghapusnya. Ia mencari di daftar panggilan keluar, namun semua bersih. Ia tidak punya satupun jejak suara atau pesan terakhir dari ayahnya, karena semua sudah ia hapus demi apa yang ia sebut ketenangan. Kala berlari menyusuri jalanan kampung yang menuju rumahnya dengan napas tersengal-sengal. Bendera kuning sudah berkibar di depan pagar kayu yang catnya sudah mengelupas. Orang-orang berpakaian koko dan mukena berjalan masuk dengan wajah sedih. Kala masuk ke dalam rumah, melihat tubuh ayahnya yang sudah terbujur kaku ditutupi kain jarik. Ia jatuh bersimpuh di samping jenazah ayahnya, tangannya meraba-raba saku baju ayahnya. Ia menemukan ponsel tua itu. Dengan air mata yang mengucur deras, ia mencoba membuka kotak keluar. Di sana, ada belasan pesan draft yang tidak pernah terkirim karena tidak ada pulsa. Kala, Bapak bangga punya kamu. Kala, jangan lupa sholat ya. Kala, selamat ulang tahun, maaf Bapak cuma punya doa. Penyesalan itu datang seperti air bah yang tidak bisa dibendung. Kala mencoba mengingat kembali nomor telepon ayahnya, agar ia bisa menyimpan kembali kontak itu. Namun ingatannya tumpul, karena selama ini ia terlalu mengandalkan teknologi. Ia membuka buku catatan kecil milik ayahnya yang tergeletak di bawah bantal. Di halaman pertama, tertulis nomor telepon Kala Luma, dengan tulisan tangan yang besar-besar, seolah-olah itu adalah nomor paling penting di dunia. Di bawahnya ada catatan kecil, jika Kala sibuk jangan telepon lagi, tunggu dia yang telepon. Kala meraung, memeluk buku catatan itu erat-erat. Ia menyadari bahwa ia telah menghapus satu-satunya orang yang tidak pernah menghapusnya dari doa, bahkan saat ia secara sengaja membuang pria itu dari hidupnya. Kini, setiap kali Kala melewati masjid atau warung kopi di kampungnya, ia selalu berhenti sejenak. Ia tidak lagi membenci suara telepon atau pesan singkat yang masuk ke ponselnya. Ia memberikan nomor teleponnya kepada semua orang di desa, meminta mereka untuk menghubungi jika butuh bantuan, berharap suatu saat ada suara yang mirip dengan ayahnya yang menyapanya. Namun, ia tahu, nomor yang paling ingin ia dengar panggilannya telah hilang selamanya dari jaringan dunia ini. Di bawah langit sore desa yang hangat, Kala berdiri menatap pusara ayahnya, menyadari bahwa teknologi bisa menghapus angka, tapi penyesalan akan mengukir luka yang abadi. Ia belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa kasih sayang orang tua tidak pernah menjadi gangguan, melainkan jangkar yang menjaga kita agar tidak hanyut di lautan dunia yang dingin.